warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sri Trianingsi Borutompul. Saat ini saya berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prodi Ilmu Komunikasi dan mengambil kajian jurnalistik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer yang diampu oleh dosen saya yang bernama Bu Deo Faranida. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan teori yang saya ambil yang beranjak dari penelitian saya, yaitu tentang persepsi mahasiswa jurnalistik terhadap lembaga pers mahasiswa atau LPM Untan. Nah, di sini saya beranjak dari fenomena sekitaran kampus yang dimana saya melihat masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu LPM, dan juga masih banyak juga mahasiswa jurnalistik yang tidak ikut tergabung di dalam lembaga pers mahasiswa Untan Pontianak. Padahal itu menjadi salah satu peluang untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengambil kajian jurnalistik, agar kedepannya mereka lebih aktif, lebih mengetahui, lebih banyak pengalaman di bidang jurnalistik. Tentunya dengan bergabung di lembaga pers mahasiswa itu akan mengasah kemampuan mereka. Nah, di dalam teori ini dan di dalam penjelasan ini saya mengambil kaitannya dengan salah satu teori, yaitu teori use and gratification. Nah, teori use and gratification yaitu dikemukakan oleh seorang pakar ahli yang bernama Elhu Katz dan Michael. Dan teori ini mengemukakan antara kebutuhan khalayak dan media massa sendiri. Dan untuk itu saya mengambil teori ini beranjak dari latar belakang penelitian saya tadi, yaitu tentang persepsi mahasiswa jurnalistik terhadap suatu lembaga pers mahasiswa. Karena masih banyak atau sedikitnya mahasiswa jurnalistik ya yang mengikuti tergabung dalam organisasi tersebut, dan juga kurangnya minat mahasiswa FISIP Untan atau mahasiswa jurnalistik terhadap lembaga pers. Ada apakah? Dan itu saya menghubungkan dengan teori ini, yaitu teori berdasarkan fenomena yang ada di sekitaran kampus, yaitu khususnya mahasiswa jurnalistik terhadap keberadaan LPM sebagai pers mahasiswa atau sebagai wadah untuk aspirasi mahasiswa menyampaikan segala bentuk aspirasinya terhadap kebijakan kampus. Nah, untuk itu saya menggunakan pendekatan primer dan juga sekunder, yaitu melalui wawancara dan juga data-data yang saya lihat dari berbagai sumber, yaitu jurnal dan lain-lainnya. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana suatu peristiwa atau media massa ketika orang-orang mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan efek tertentu terhadap diri mereka sendiri. Setiap orang pasti memiliki persepsi atau cara pandangnya sendiri terhadap suatu media itu sendiri, bagaimana mereka melihat suatu media sendiri. Dan ini juga yang dikaitkan dengan mahasiswa jurnalistik, bagaimana mereka melihat suatu lembaga pers itu sendiri sebagai alat atau kebutuhan untuk persepsi pribadi mereka sendiri dalam melihat suatu media massa, khususnya lembaga pers mahasiswa. Dan ini juga yang dilihat dari suatu lembaga pers mahasiswa dengan kaitannya mahasiswa jurnalistik, bagaimana suatu atau setiap orang bisa mengambil kebutuhan untuk dirinya mereka sendiri dengan cara pandang atau sudut pandang tertentu bagi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan karena mereka mempunyai dasar atau asumsi sendiri untuk memahami atau motif-motif latar belakang kenapa mereka ada yang mengambil atau tidak mengambil alasan mereka. Hal ini menjadi latar belakang mereka dalam mengambil atau suatu kebijakan tertentu untuk diri mereka sendiri. Nah, secara keseluruhan teori
and gratification ini adalah mempersonalkan bagaimana seseorang memanfaatkan media untuk kegunaan tertentu dan dapat menjadikan isi-isi pesan itu bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Contohnya, jika mahasiswa jurnalistik itu mempunyai kebutuhan akan suatu lembaga, itu berarti mereka harus, misalnya mereka ingin menerima lembaga pers mahasiswa itu dengan mengikuti atau memasuki menjadi relawan atau volunteer dari lembaga pers mahasiswa, dan itu yang menyebabkan itu adanya suatu kebutuhan. Jadi yang dapat disimpulkan dari teori use and gratification ini adalah bagaimana seseorang bisa melihat kepuasan atau memahami suatu kebutuhan mereka untuk kepuasan tertentu, yaitu dengan berbagai hal, dari sikap, nilai, kebutuhan, persepsi, dan lain-lainnya. Mereka mempunyai cara pandang atau sudut pandang tertentu untuk memahami diri mereka sendiri dalam mengambil kebijakan untuk kepuasan mereka. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selebihnya atau kurang dan lebih